Shalom. Senang kembali bisa bersama-sama untuk belajar Alkitab secara berkala. Ayat Alkitab berkala hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. LAI memberikan sebuah tema pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya memberikan sebuah judul pembelajaran Alkitab hari ini, sikap yang benar menghadapi pencobaan. Padang gurun berbicara tentang suatu keadaan di mana keadaan yang baik tidak berpihak kepada kita. Dengan kata lain, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, kita tidak mendapati setiap kebaikan apapun. Yang kita jumpai di sekeliling kita hanya tanah gersang, kekeringan, panas terik. Tidak ada penghiburan. Mungkin rasa lelah, capek, kesedihan selalu ada di sekitar kita. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini setiap kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Jika keadaan-keadaan seperti yang saya gambarkan itu sedang kita alami, sesungguhnya kita sedang berada di padang gurun. Mungkin setiap kita sedang bergumul tentang satu hal hari ini. Di tengah-tengah wabah yang masih menghantui kita, minyak goreng yang semakin langka, pendapatan yang masih belum kembali pulih, sedangkan kebutuhan-kebutuhan hidup tidak bisa terhentikan dan terus meningkat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sebuah sikap yang benar untuk menghadapi. Hari ini kita akan belajar bagaimana sikap yang benar untuk menghadapi pencobaan yang sedang berada di tengah-tengah kita. Sikap yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah percayai Tuhan pegang kendali atas setiap pencobaan kita. Dari ayat pertama dikatakan bahwa Roh membawa Yesus ke padang gurun. Artinya dengan sengaja Bapa mengizinkan untuk membawa Yesus melewati padang gurun, melewati keadaan-keadaan sukar, melewati hal-hal yang tidak enak, melewati keadaan-keadaan yang tidak berpihak kepada kita. Tidak ada penghiburan, tidak ada kesenangan sekelilingnya. Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kalau Yesus saja Tuhan izinkan untuk melalui padang gurun, apalagi kita. Setiap kita, saya percaya, pasti pernah ataupun mengalami keadaan-keadaan ini. Namun percayai bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan izinkan kita melewati padang gurun itu, supaya Tuhan boleh mengetahui apakah kita benar sungguh-sungguh berpegang pada firman-Nya. Apakah kita masih tetap percaya kepadanya? Apakah pengharapan kita masih tetap kepadanya?
Tuhan ingin melihat kemurnian hati kita. Tuhan ingin melihat apakah kita masih rindu mengenal Tuhan, rindu hidup dalam setiap ketaatan. Mari kita kembali mengingat perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Yang tercatat dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 dan ke-3. Berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan izinkan kita melaluinya, supaya Tuhan bisa melihat semuanya. Jangan berpikir seolah-olah Tuhan jahat kepada kita. Tuhan membiarkan kita kelaparan. Tuhan membiarkan kita melewati padang gurun sendirinya. Tidak. Sepanjang Tuhan pegang kendali, maka ada maksud baik yang Tuhan ingin lihat atas hidup kita. Tuhan ingin kita mengerti. Tuhan ingin mengajar kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan lewat pencobaan-pencobaan yang Tuhan sedang izinkan atas hidup kita. Jadi tetaplah percaya, Tuhan pegang kendali. Yang kedua, sikap kita bagaimana? Jadilah semakin kuat. Semakin kita berada dalam pencobaan, maka jadilah semakin kuat. Sebab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Tuhan pegang kendali, artinya Tuhan izinkan kita melampaui, kita melewatinya. Tuhan melihat kita mampu. Tuhan melihat kita sanggup. Tuhan lihat kita bisa melewati padang gurun itu. Apalagi Alkitab mencatat, kita tidak sendiri melewatinya. Ada Tuhan yang bersama kita. Bukankah kita juga sudah tahu bahwa semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kita untuk kebaikan kita. Percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan rancangan-rancangan yang jahat yang mencelakakan kita. Tetapi setiap rancangannya untuk kebaikan kita, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat setiap kita. Karena itu jadilah kuat, jadilah semakin kuat. Lewati pencobaan demi pencobaan. Karena pencobaan itu pencobaan biasa. Jangan biarkan pikiran kita fokus kepada pencobaan itu, sehingga melihat Tuhan begitu kecil, melihat kemampuan kita begitu kecil. Tapi lihatlah Tuhan yang besar, yang memberikan roh kemampuan buat kita untuk mengatasinya, sehingga kita mampu melihat masalah pencobaan itu begitu kecil. Haleluya. Yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam pencobaan, keadaan-keadaan yang tidak menentu, yang tidak mendukung kita, adalah tetaplah berbahagia. Haleluya. Apa yang Anda maksud? Mungkin itu terbesit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berkata dengan benar, berbahagialah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata begini, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bukankah setiap kita tahu bahwa ketika seseorang menghadapi pencobaan, artinya orang tersebut pasti tahu bahwa ia sedang menjalani sebuah ujian akhir untuk menentukan dia layak untuk naik ke level selanjutnya atau tidak. Setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan atas setiap kita punya tujuan untuk memurnikan karakter kita, sikap kita, iman kita. Sehingga manakala pujian-pujian dan kemuliaan, kehormatan yang Tuhan berikan buat kita tidak membuat kita goyah. Iman kita tidak luntur. Kita tidak berbesar hati, mulai sombong, tapi tetap rendah hati. Karena itu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalaminya, maka berbahagialah. Ya, berbahagialah kata Tuhan. Pergumulan dan pencobaan adalah suatu alat yang Tuhan seringkali pakai untuk mempersiapkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi dan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pergumulan adalah awal kekuatan. Air mata adalah awal sukacita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah awal kemenangan. Sebab itu bersyukurlah, berbahagialah. Ketika kita mampu berbahagialah, itu tanda awal mukjizat akan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Engkau yang tahu, Engkau yang pegang kendali Tuhan atas setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kami berdoa, beri kami kemampuan untuk berjalan semakin hari semakin kuat, semakin dekat, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin hidup dalam firman-Mu, dalam iman yang Tuhan taruh atas kami. Kami tahu kalau Tuhan dapati sesuatu yang buruk atas hidup kami, mari Tuhan buang itu jauh-jauh atas hidup kami. Setiap karakter yang tidak benar, lempar itu jauh-jauh atas hidup kami. Kami rindu Tuhan melihat setiap kemurnian kami. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, bergantung sungguh-sungguh kepadamu. Kami tahu untuk setiap kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami ketika kami melewati padang gurun ini dengan kemenangan. Buat kami berpegang teguh, buat kami Tuhan untuk selalu bersikap yang benar atas setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan. Terima kasih untuk buat penghiburan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk selalu menemani setiap kami dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.